Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada beliau. Sobat Nabi mengaji yang dirahmati Allah, pada akhir zaman nanti akan ada sesosok makhluk yang akan keluar, dan sosok makhluk ini bernama Dajjal, salah satu tanda besar hari kiamat di antara yang lainnya. Sebenarnya masih banyak tanda-tanda besar hari kiamat yang lain, tetapi yang akan kita bahas sekarang ini adalah tentang sesosok makhluk yang bernama Dajjal ini. Seperti yang dinukilkan dalam kitab-kitab hadis, bahwasannya Dajjal ini adalah seorang hamba Allah juga, tetapi di akhir zaman nanti saat dia keluar, dia mengaku sebagai Tuhan. Awalnya dia mengaku sebagai orang soleh yang mengajak taat kepada Allah, tetapi setelah semakin banyak pengikutnya, dia mengaku lagi sebagai nabi yang terakhir. Padahal seperti yang kalian ketahui bahwa nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada nabi lagi setelahnya. Kemudian semakin banyak pengikutnya, dia mengaku lagi sebagai Tuhan. Padahal tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Dan orang-orang yang beriman pasti tahu bahwasannya dia bukanlah Tuhan, karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah matanya, sedangkan Dajjal buta sebelah matanya. Kemudian di keningnya tertulis kafara alias kafir, dan ciri fisiknya sangatlah jelek, karena Allah maha sempurna, maha cantik, tidak seperti Dajjal. Dan rambutnya keriting. Kita hamba Allah, manusia yang tidak pernah bertemu Allah, jangankan melihat ciri fisiknya, melihat nurnya saja kita tidak akan mampu. Contohnya Nabi Musa alaihissalam, ketika Allah akan memperlihatkan wajah Allah saja, nurnya saja, maka gunung pun hancur, dan Nabi Musa alaihissalam pingsan seketika. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dari yang bernama Dajjal ini, karena di akhir zaman dia akan muncul dengan segala kesaktiannya, sehingga orang-orang banyak menjadi pengikutnya. Dia mampu menurunkan hujan, dia mampu memerintahkan langit, dia mampu membawa gunung-gunung, dia mampu menghidupkan orang mati, dan masih banyak lagi kemampuan yang dimilikinya. Tetapi kemampuan itu adalah istidraj, alias kemampuan yang akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Itulah istidraj. Sobat Newbie mengaji yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara agar kita selamat dari fitnah Al-Masih Dajjal palsu ini. Untuk itu, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa like, share, dan komen. Tak lupa aktifkan notifikasinya jika menurut kalian video dari kami ini bermanfaat, agar tidak ketinggalan di video kami selanjutnya. Syukran, jazakallahu khairan katsir. Sobat Nabi mengaji yang dirahmati Allah, cara agar kita
bisa menyelamatkan diri dari Dajjal adalah: pertama, menjauhlah dari kedua, kenali Dajjal. Bila kondisi memaksa berpapasan dengan Dajjal, maka kenalilah ciri-cirinya. Nabi SAW telah mengabari tentang ciri-cirinya dalam sabda-sabda beliau, seperti buta sebelah matanya, di keningnya ada tulisan kafara alias kafir, kemudian rambutnya keriting dan lain sebagainya. Tetapi dia memiliki kesaktian, bahkan dia memiliki surga dan neraka. Tetapi hati-hati, Allah maha sempurna. Allah tidak buta, tidak keriting, tidak menyamai manusia. Dan Allah itu maha sempurna, tidak ada cacat pada dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Ketiga, hafalkan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Mengapa kita harus menghafal surah Al-Kahfi agar terhindar dari fitnah Dajjal? Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, niscaya dia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Jadi, kenapa harus menghafal surah Al-Kahfi? Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar menjelaskan dalam buku beliau yang berjudul Al-Qiyamah As-Sughra. Artinya, ada ulama yang menerangkan bahwa di awal surah Al-Kahfi terkandung ayat-ayat yang menakjubkan, yang dapat mengkokohkan hati pembacanya, sehingga dia tidak akan terfitnah oleh Dajjal, tidak akan heran dengan kemampuannya, dan tidak akan terpengaruh olehnya. Buku Al-Qiyamah As-Sughra halaman 258. Jadi sobat Nabi mengaji yang dirahmati Allah, supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal, maka hafalkanlah 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Kalian bisa menghafalnya dan jangan lupa diamalkan. Keempat, rutinkan membaca doa ini setelah selesai tasyahud akhir sebelum salam. Jadi ketika waktu kita sholat, kita hendak salam, setelah selesai membaca doa tasyahud akhir, maka jangan lupa membaca doa ini agar selamat dari fitnah Dajjal. Dalam hadis riwayat Imam Muslim di kitab Sahih beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kalian tasyahud, berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Beliau mengucapkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam,
siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Al-Masih Dajjal. Jadi di dalam doa ini terkandung beberapa 4 perkara yang insya Allah akan melindungi kita dari fitnah Dajjal. Jangan lupa kita amalkan ya sobat. Cara yang kelima supaya kita terhindar dari Dajjal dan tidak menjadi pengikutnya adalah masuklah ke salah satu 2 tanah suci, Mekah atau Madinah. Karena Dajjal tak akan mampu memasuki kedua kota yang mulia ini karena dijaga ketat oleh para malaikat. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, tidak ada satu negeri pun melainkan akan dikunjungi oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada gang atau lorong di kota itu melainkan ada malaikat-malaikat yang berbaris menjaganya. Ketika Dajjal memasuki Sabaqah atau daerah pinggiran Madinah, bergoncanglah kota Madinah sebanyak 3 kali. Lalu keluarlah dari Madinah orang-orang kafir dan orang munafik. Jadi itulah kelima cara agar kita terhindar dari Dajjal laknatullah alaih. Sobat Nabi mengaji yang dirahmati Allah, jangan lupa apa yang kami sampaikan, mari kita sama-sama amalkan agar kita terhindar dari fitnah Al-Masih Dajjal. Sekian dan terima kasih. Jazakallahu khairan katsir. Allahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.